Nah, itu kan soalnya dari Nah, apa yang situ tidak bisa. apa nah akan kita Yakin. bahas malam katanya tiba sulang itu. Ya, si Leli masih di jalan. Hmm. Si Alminto masih di Muslimah. Hmm. Asnil sakit. Asnya sakit. Sakit. Hmm. Kemudian ketua agak terlambat. Eh, Alhamdulillah, udah bisa Pak, Ah, baru tuh. sampai Pak. Halah halah Ya, tiba Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia terlambat terlambat 10 menit. Di mana Pak Ramlis ini kok? Oh, di Kuranji, di daerah Mawar Putih namanya. Oh lah di Padang lu lihat. Lah di Padang. Iya 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 iya. Kebetulan sampai kakak rumah. Nah, jadi tadi Nah, dari Tabiang tadi dalam berjalan, nah, itu mungkin diperkira terlambat lah dari jam 8. iya Nah, iya tapi iya. baru tiba buka. Nah, selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam, Pak. Nah, sehat Pak ya? Alhamdulillah, selamat malam. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Anas sehat. Ya, ya. Alhamdulillah. Ah, Mbak, Pak Ketua kita mulai-mulai saja lah nak. Ya enggak Pak, awak komit aja sesuai waktu belajar Ya, on jadi time Pak. Hmm. jadi Ya, kita ya. Karena yang lain enggak ada berita ya, hadir telat enggak ada ya. Ya, Buawi Nah, ya dah, mana? Pak. Ano, lain nyambung. enggak, kamu enggak ada hubungi. Ini kan ada grup awak. Jadi Ya. Ya, ya. biar ya belajar di grup aja. Mau komennya, Pak. Ya. Pak Esnel kurang sehat. Pak Mito, salah maaf Pak. Ibu saya masih ada yang diselesaikan. Masih dalam perjalanan bersama PD-PD. Ridwan lagi dari PD. Ya Bu Awe belum ada. Jadi Pak, nggak ada Bu kontak karena kita belajar belajar mandiri lah, belajar mandiri. Iya, iya. Nah, itulah intinya kok, Pak. Intinya Pak ya. Itulah intinya. Kalau tungguna lain kan tidak bisa juga waroan kan. Apa Ya. idenya kreativitasnya kan tidak ada juga kan. Mm-mm. Ibaratnya yang numpang video Ilya kan. Awak nggak pandai berdendang tuh nggak pandai Wak. Yo yo ndak. Jalan. Oh. Ya dengan apa adanya. Hmm. Oke. Kita mulai buka ya Pak Ramlis ya. Silakan, silakan Panas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari kok kita tetap eksis semangat untuk eh, ma- memberikan keyakinan kepada kawan-kawan kita yang ada di JBRR bahwa kita itu tidak serupa mangok-angok bawang, tetapi kita harus selalu bersemangat walaupun para orang saja yang datang, kita akan tetap adakan tiap hari Selasa. Gunanya untuk persiapan awak nanti di Solo, ya kan? Sudah itu langkah-langkah itu nanti tentu kita bicarakan apa yang harus kita lengkapi untuk kita action nanti di Solo dan nanti di Padang ketika adanya pertemuan. Ambo kapatang telepon Elisra Rais, Marsis, Kejambo kalau kita ada acara di Padang nanti jangan hadir, harus hadir gitu. Insya Allah hadir. Gitu. Itulah kalau beliau-beliau itu karena terikat pekerjaan yang lain. Itu salah satu di antaranya. Jadi eh, mungkin barangkali persiapan-persiapan lain di apa tuh setelah acara di Solo itu tentu kita sudah membawa eh, sebuah cerita baru dan dilaksanakan di Solo untuk dijadikan eh,
bahan pembicaraan nanti apabila kita ada pertemuan di Padang, kawan-kawan, untuk memberikan semangat. Jadi itu kira-kira, jadi sesuai aja apa yang kita rancang minggu lalu. Nah, tugas masing-masing hendaknya sebelum kita berangkat ke Solo, itu hendaknya sudah clear, sudah tidak ada masalah. Ketimpangan-ketimpangan dari atau kekurangan-kekurangan dari manajemen kita untuk nanti tidak terseok-seok itu terjadi di Solo. Dan dari ke Padang, kalau kita memang membentuk sebuah sebuah struktur organisasi cabang yang baru, tentu dari kini sudah dipersiapkan orang-orang. Siapa orang-orangnya yang akan kita lantik, kalau kita duduk di cabang. Nah, tentu Pak Ketum lebih tahu siapa-siapa orang yang bisa karajo kan. Nah, itulah kira-kira bahan kita yang akan kita bicarakan malam ini, supaya nanti menjelang kita berangkat, hendaknya personilnya sudah nampak. Itu dari aku. Nah, sebagai pembukaan, itulah kira-kira pengantarnya Pak Ketum dan Pak Ridwan. Nah, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketum. Oke, terima kasih Pak Nas Ya. atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Ridwan sebagai senior pendiri dan pembina, kemudian Pak Nas sebagai pengawas, juga pendiri. Walaupun bertiga, kita tetap semangat karena yang akan kita bicarakan sebenarnya udah mulai mengerucut. Tapi yang seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi, kita mau melihat keseriusan yang lain, keseriusan yang lain dan kepeduliannya terhadap info di grup. Walaupun saya kadang telat respon, tapi biasa saya sudah komit. Yang tidak direspon, kalau sekedar info, mau Zoom, tidak saya respon, berarti saya sudah baca, berarti itu tidak perlu iya atau tindakan daripada iya, tapi tidak hadir. Lebih baik tidak tapi hadir. Mungkin pakai itu, tapi kadang-kadang ada waktu saya respon. Terima kasih informasinya. Baik, seperti kesepakatan kami minggu lalu, saya secara administrasi berusaha memaksimalkan ya untuk tertibnya administrasi. Kemarin udah ke bank, saya udah temu orang bank, jadi di catatan orang bank sebenarnya ada catatan masih minta orang bank anggaran dasar yang menyatakan Pak Amdi Letter sebagai anggota yayasan. Tapi karena saya sudah bilang dulu, saya janjikan asumsi Pak Amdi Letter nih keluar SK-nya, kita proses masuk ke anggaran dasar, kita serahkan ke bank dengan asumsi dulu pertimbangannya kita yakinin. Namun karena kondisi dan lain hal, kemarin saya masih jalan juga sama Pak Amdi Letter, nggak terkejar sama saya. Daripada kecewa, nanti saya banyak acara di Muaro Bungo, ada proyek tambang, nanti sampai sebulan 2 bulan sana nanti kecewa, mendingan saya mundur. Tidak apa-apa, tapi menjelang ini ada pengganti, tolong kalau untuk demi administrasi ada dibutuhkan tanda tangan, tolong dibantu sekalian. Ya ini karena memang mundur, tolong buat suratnya dari di teken. Nah, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Jadi kita minta usulan kita, walaupun yang pengusulan dulu ada Hamdi Letter, ada Bu Neliarti, Bu Cici, ada Bu Rara, tidak apa-apa dulu. Kalau mau sortir kita terbitkan itu, nanti yang Bu Rara sama Bu Cici kan
Nggak mungkin dia sebagai ini dia pengurus. Bu Cici dulu udah sampaikan berapa kali Zoom karena kondisinya dengan yayasan yang dengan Pak Yusuf Kalla, dia belakang layar bantu. Jadi mungkin ya nggak usah kita keluarkan SK. Jadi yang keluar SK itu nanti Bu Awe, Pak Amdi Leter, Bu Cici, sama Bu Rara yang terusulkan nggak usah. Nah, itu nanti itu cara administrasi nggak terlalu rumit lah kita nanti kita lengkapinya. Ya, makanya masih saya usulkan tanggal yang dulu, kemudian Pak Amdi Leter mundur, dengan mundur ini kita usulkanlah Pak Elvi Arifin sebagai bendahara. Walaupun belum keluar, tapi secara apa prinsip beliau sudah setuju. Nanti untuk masalah keuangan ya karena saya masih orang bank, nanti laporan kita ada, saya membantu tidak menghambat untuk pengeluaran uang kas. Kalau untuk tanda tangan nanti sebelum keluar SKLV Arifin kita masih pakai tanda tangan Hamdi Letter. Tapi kalau udah keluar SKLV Arifin, Hamdi Letter kita ganti spesimennya menjadi LV Arifin di bank sehingga juga tidak tergendala. Kalau untuk biaya dengan ke Pak Alminto nanti kalau memang sekarang kan saldo kita ada 9 jutaan, 9 juta 150. Ya mungkin itu yang minimal di rekening 1 juta, masih bisa kita manfaatkan sekitar 8 juta. Nah, mungkin itu yang masalah keuangan nanti yang bisa kita gunakan. Walaupun masih ada yang masih belum mencukupkan kewajibannya. Yang Pak Yos masih ada 500 lagi walaupun dibilang di tempat lain, atau Pak Firman atau yang lain yang kita masih ikut gabung nih sebagai pendirinya nih. Pastian itu yang kita butuhkan juga. Jadi soal yang untuk ketua umum SK mungkin rasanya udah mengerucut. Kalau ada kurang-kurang dikit tuh sambil jalan kita benahi dan kita rapikan. Saya siap untuk itu karena memang secara administrasi kita rapikan. Tapi tidak menghambat proses yang lain untuk jalan. Nah, kemudian untuk rencana anggaran biaya ya seperti yang disampaikan Pak Almito ya kita udah ACC sebanyak itu ya rasanya ya ke depan nanti ya memang saya sebagai ketum akan sampaikan Pak Almito tolong koordinasi kita dulu udah clear baru saya sampaikan. Jadi kalau ada anggaran biaya saya akan setuju sebanyak yang saya ketahui. Kalau di luar itu ya nanti ya pertanggung jawabannya sebagai ketua nggak bisa. Saya kira itu untuk yang Bu AW kemarin dibilang udah oke, tapi nggak tahu nih beliau apakah di Batu Sangkar atau di Padang. Kita belum dapat ini WA belum dibalas. Walaupun saya ada WA juga, nah, biasanya beliau hadir itu. Tapi ini kenapa nih? Apakah di jalan atau gimana? Terus ya itu kemudian ya saya sedikit ini aja di grup kita lihat atau Pak Yos sekarang udah melemparkan aja sama Pak Ridwan harusnya kan tetap sebagai ini ya dibantu lah jadi tidak oper langsung tapi apa-apa Pak Ridwan udah siap bantu tapi di bahasa di grup rasanya nggak cocok lah selama ini jadi tanggung jawab beliau kurang pas bahasa-bahasa itu mudah-mudahan izin-izin beliau bisa urus selesaikan dengan Pak Firman atau kalau butuh saya bersedia. Tapi dikasih tahu ditemanin biar saya nyambung dulu karena kemarin saya tanya urusnya di mana dengan siapa bisa belum dikasih jalan. Nah, makanya saya nggak bisa. Tapi kalau dikasih jalan yuk sama-sama. Tapi kalau dilepas langsung saya sendiri ya saya otomatis memang nggak bisa. Nanti ditanya orang ini gimana cerita dulu nggak bisa jawab kita butuh waktu ke sana. Tapi kalau udah ada yang bantuin Pak Yos atau Pak Firman ini ya, nyambung. Nah, ke depannya setelah saya udah bisa pegang, saya insya Allah bisa urus. Mungkin itu yang menjadi tanggung jawab Pak Yos. Kita tanya juga masalah Pak Saadi Jamal, apakah oke masalah tempat. Nah, ini kita tunggu
kalau untuk persiapan di tanggal 26, 27, 28 Oktober, seolah nanti saya koordinasi langsung dengan Pak Almito. Mudah-mudahan beliau nanti tadi lagi di jalan, nanti mudah-mudahan bisa masuk. Saya itu aja yang kami dari pengurus soal personil di cabang Padang nanti mungkin dengan Pak Yos dengan Pak Alminto langsung nanti, sehingga saya tidak bisa menduga-duga yang udah ada ini karena nanti akan bekerja sama dengan Pak Almito. Cuma saya bisa merekomendir ini orangnya, tergantung Pak Almito karena beliau yang sebagai pimpinan cabang nanti yang untuk bekerja sama. Saya kira itu mungkin Pak. Mudah-mudahan ya kita udah betul-betul mengerucut, tidak ada kendala lagi soal tim yang datang ke Padang. Ya mungkin apakah Pak Yos yang ketuanya atau Pak Nas, ya silahkanlah sepakati siapa orangnya, memastikan biar ya masalah akomodasi, kalau mesti nginap di mana, ada tambahan biaya lain kita atau enggaknya. Nah, mungkin itu. Kalau untuk sekedar di Padang, nah, tadi sudah saya kondisikan untuk 2 kamar, ya sekedar untuk istirahat aja mungkin iya. Tapi kalau untuk yang hendak ada makan, mungkin terpaksa kita makan di luar. Nah, kalau untuk sekedar istirahat ala kadarnya apa ya, seolah ada. Nah, mungkin itu tambahan panas yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Ini kan kita udah agak santai lah, tidak terlalu tegang kayak kemarin lagi ini diskusinya. Demikian Pak Nas. Pak Ridwan, terima kasih Pak Nas. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali Pak Ridwan melanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Umum Yayasan DPR, Pak Aramlis, kemudian Pak Khairuna selaku mewakili pengawas. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi tidak untuk sekedar saja masalah SK tadi Pak. Untuk pengangkatan itu draftnya sudah ada sama Ibu Awi. Nah, saya berusaha gerak cepat. Pada saat rapat kita kemarin, karena ini masalah SK ini dilempar kepada saya oleh Pak Yusril, besoknya saya langsung action. Jadi udah saya kasih, saya bilang sama Ibu Awe, ini SK pengangkatan dan SK pemberhentian. Nah, kemudian contoh SK mutasi juga ada di situ, bahwa Pak ini sudah dimutasi, dia sebagai Dewan Pembina ya. Pak yang Ketua Umum kita Februari, yang dokter itu sama Pak siapa tuh? Rekan Pak Kairunas. Pak Marsis, Pak Marsis ya, sama Pak Elisra. Pak Elisra. Keduanya Pak sudah ada SK mutasinya sudah ada itu. Ya menurut Pak Yos sudah sampaikan. Oke. Nah, maksud saya SK itu Pak, kita nggak apa-apa Pak. Bapak action saja informasi data-datanya, siapa yang perlu dikeluarkan SK pengangkatannya. Nah, tinggal dicetak aja. Sama Ibu Awe, nah, nanti informasikan pada kami, nanti kita bicarakan sama Pak Yos untuk ditandatangan. Kalau kita tunggu dari dia, nggak ada cerita itu. Kita yang bikin, tersodorkan. Nah, itu pengalaman tuh Pak. Saya pengalaman 2 kali tuh. Saya tempoh hari bilang coba bikin anggaran dasar rumah tangga. Oh ya, gampang. Nah, cuma 1 pasal aja yang ditampilkan di rumahnya Pak, di rumah Ibu Leli kan. Kemudian coba buatkan SK. Oh ya, gampang, nanti saya ambil di SK-nya pengangkatan yang di IKM. Ternyata nggak ada juga. Tapi ya sudahlah, kita ambil inisiatif karena dia sudah saya kasih, ternyata lempar lagi. Nah, maksud saya begini, kita mensikapi aja Pak Ramlis, mensikapinya secara cerdik, mensiasati semuanya itu, yang penting deal. Pada saat rotasi, semua kan kita rotasi Pak. Ini adalah milik kita bersama. Mainkan, saya minta pada Pak Ramlis mainkan dengan cantik aja. Saya dengan Pak Nas membackup lah. Karena saya lihat dari teman-teman ini nggak bisa, nggak ada itu. Cuma kita berdua aja dari zaman Belanda, sampai sekarang kami berdua aja Pak. Pak Ramlis itu tahu kan, ya, tapi sudahlah, tapi nggak apa-apa. Tapi pada saat rotasi, kita rotasi dia di mana dia di bagian yang di scrap aja lah.
Nggak bisa kita banyak. Yang penting nanti Pak Ramli bisa memainkan. Itu masalah SK ya Pak ya. Nah, bagaimana masalah cabang? Dikondisikan aja Pak. Siapa yang menurut Bapak bagus ini nanti ketok palunya di saat kita rapat di Padang. Kita rapat di Padang itu Pak, saya sudah diusulkan aja Pak. Saya usulkan ke Pak Ramlis pokok pembahasannya apa saja yang di Padang. Selayang kemarin udah saya berikan di Selayang Pandang, udah saya lempar di bilik bahwa di Padang besok adalah kita untuk mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang di Solo dan kemudian mengevaluasi kerjaan sebelum-sebelumnya. Kemudian langkah apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, itu sesudah itu kemudian penetapan dan pengangkatan pemberhentian. Itu yang saya lempar kemarin wacananya. Tapi bagusnya besok Pak nanti bisa diskusi sama Bu Awe bersama kami juga bersiap untuk pokok-pokok kita rapat di Padang itu dibikin aja pokok pembahasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, supaya dapat putusan kita bersama. Itu usulan saya Pak. Mohon maaf tidak menggurui Pak Ketua. Kemudian satu lagi Pak, masalah yang ini yang tempo hari saya bicarakan di bagian terakhir kita itu memberikan materi dari yayasan. Maksud saya begini Pak Ramlis, kita sebagai yayasan harus berbicara di situ ada bagian kita bicara. Ini Selayang saya sudah bicara juga sama Ibu Awe Pak kemarin, tapi sama Pak Ketua belum. Hari ini saya bicara dengan Pak Ketua ini. Ya. Jadi saya bilang bahwa di dalam pelatihan itu kita harus memberikan materi. Nah, materi kita ini Pak standar Pak. Kita jadikan standar Pak. Nah, nanti kita bikin bersama-sama. Tapi saya sudah ada konsepnya. Nah, materi kita ini Pak adalah terkait dengan pelatihan itu sendiri. Nah, kita akan memberikan pelatihan ini kan menyulam. Apa materi kita? Materi kita adalah dan terkait dengan menyulam tadi, materi kita adalah membangun motivasi dan kerjasama dalam wirausaha. Nah, itu materi dari kita, Pak. Usahakan materi ini kita buat standar nanti. Artinya, setiap ada pelatihan di mana-mana, kita bicara itu. Nah, nanti Bapak bisa menginstruksikan. Saya aja dulu permulaan. Nanti kan bisa pengurus yang lain dong. Nanti kan yang bidang pelatihan, yang ketua siapa, tentu dia nanti. Bapak tinggal nunjuk aja nanti siapa. Tapi setiap ini pun saya siap untuk berikan materi itu. Nah, tapi materi ini kita buat standar nanti Pak. Kita buat standar. Nah, kenapa materi itu dibikin dengan judul itu? Ya, karena kita memberikan pelatihan keterampilan menyulam. Jadi kalau mereka sudah pandai menyulam, apa yang harus dilakukan oleh yayasan? Kita membangun motivasinya. Nah, gitu loh, Pak. Setelah kita bangun motivasinya, kita tanya, terbangun motivasinya, apa yang harus dia kerjakan? Yaitu bekerja sama. Kenapa? Usaha itu tidak mungkin dong kalau nggak ada kerjasamanya. Sama dengan usahanya Pak Ramlis, kan ada kerjasamanya dengan orang, dengan pegawai, dengan mitra usaha dan sebagainya. Nah, jadi kita membangun motivasi dan kerjasama. Nah, kerjasamanya apa? Wirausaha. Nah, nanti itu kita jabarkan dalam materi kita, Pak. Bagaimana Anda setelah mendapatkan ini bisa maju dan berkembang. Yang pertama, Anda sudah berikan skill, keterampilan. Nah, skill ini modal. Nah, jadi narasumber kita nanti membangun motivasi itu, Pak. Saya sudah buatkan sedikit, tapi nanti saya kasih ke Ibu Awe untuk ditambahin. Kan Ibu Awe juga sering memberikan pelatihan. Tapi ini informasi para ketua yang saya sampaikan. Itu Pak ya. Satu lagi Pak, saya minta teman-teman kita udah salah kaprah nih Pak. Dalam pengertian yayasan ini adalah yayasan sosial. Nah, ini salah kaprah Pak. Saya minta nanti Pak Ketua Umum membenahi, memberikan pencerahan kepada mereka itu.
Jadi begini Pak, ya, bahwa yayasan itu yang sosial itu adalah produknya Pak. Produk yayasan itu yaitu kegiatan sosial. Apa buktinya kegiatan sosial itu? Kita memberikan pelatihan gratis. Sosial, nggak bayar. Jadi produk kita itu yang sosial. Nah, bagaimana manajemennya? Bagaimana pengelolaannya? Pengelolaannya profesional. Jadi pengelolaan yayasan itu harus profesional dan memiliki integritas. Jadi yayasan itu kalau tidak dikelola secara profesional dan integritas, yayasan itu tidak akan maju dan berkembang. Nah, ini pemahaman ini Pak, nanti tolong nanti ada waktu yang bagus dengan kumpul teman-teman. Saya minta materi ini Pak Ramlis sampaikan kepada kawan-kawan itu Pak. Jelaskan aja secara santai gitu Pak. Gamblang bahwa yang namanya sosial itu adalah produk dari yayasan. Ya. Pengelolaan sistem di dalam yayasan itu ya profesional. Betul, Integritas. Integritas itu adalah disiplin dan bertanggung jawab. Coba kita lihat sekarang SDM kita, para pengurus kita. Ada nggak mereka berintegritas? Jujur, bertanggung jawab. Jujur nggak? Nggak jujur. Nah, tak kurang ya di luar. Di JKT. Kan? Gimana kita mau maju? Allah, sudah, aduh. Nah, mana Allah, mana sudah. Nah, ini kan nggak bagus ya. Nah, jadi ini yang harus sampaikan. Saya kira ini PR kita bersama, Pak. Nah, balik kepada materi nanti mungkin materi itu sebenarnya sudah saya siapkan ini. Saya belum sempat aja ya cetak anak saya di laptopnya. Ya maklum saya udah main laptop, saya udah jarang. Saya kira itu dari saya, Pak. Nah, silakan saya kembalikan ke Pak Nas atau Pak Ketua untuk ada respon lain, Pak. Monggo. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Jadi seperti pernah dipaparkan tadi itulah apa motivasi kita untuk selalu menghidupkan semangat untuk kita selalu ibarat ke kaji berulang-ulang. Kadang-kadang kaji berulang itu lonjo apa aja lagi. Kalau kita lah sering zoom, tetapi malah diulang-ulang tidak apa-apa aja. Ini masalahnya itu tidak dikerajukan Pak, masalahnya. Itu masalah. Kalau dikerajukan gampang sebenarnya. Karena ambo jo Pak Ridwan niko selalu koordinasi, komunikasi terus tidak pernah terputus. Kalau bantu Iko sebenarnya ke karam sabidu awak guys. Tidak bisa. Ya, kalau kita melihat gaya-gaya kawan-kawan awak tuh tidak bisa, tidak ada yang bisa jadi. Serupa membuat saja lah, membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu kan kami komunikasi dulu. Tanya di Pak Yos, sudah selesai yo. Sudah. Tapi ditanya tidak ada informasinya seperti apa. Makanya kita selalu komunikasi seperti itu. Nah, jadi karena Pak Ketum sebagai cermin dari kawan-kawan, nah memang harus ditunjukkan Pak ketegasan bahwa kita itu apapun yang akan terjadi dari Jakarta, walaupun kita hanya mewakili berdua juga di luar, baik kepada kita tetap laksanakan. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita lihat nanti siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh, siapa yang tidak. Kita lihat nanti. Kalau banyak si minyak ini kita tinggal aja Pak, kita langsung aja barang jalan. Jadi itu kira-kira Pak. Ambok Pak Tanto memang
kondisi kesehatan tidak mengizinkan, tetapi ya kuat kawan-kawan itu untuk berangkat sesuai tanggal yang kita janjikan. Nah, jadi itu mudah-mudahan aja kita sehat, tetap sampai di Padang, kita bisa melaksanakan. Kawan-kawan yang masih meliek-liek dan apa, mungkin barangkali tidak kita putus ibarat tali rantai atau rantai tidak diputus dulu. Mungkin barangkali dia jadi pun enggak, jadi enggak. Tapi kalau kita sudah buktikan nanti pastinya mulai bangkit kawan-kawan di Padang. Bapak selalu calling kawan-kawan itu kadang-kadang di dalam Zoom itu ada nanti singgungan tapi tidak mau mengungkapkan. Akhirnya tidak bunyi, tidak keluar, ya kan? Karena tidak cocok. Kadang-kadang kan malah lewat angka aja orang di dalam Zoom. Selalu mencari cara seperti itu. Tentu kalau capek masing-masing. Ya udah, kalau memang situ tidak mau hadir, tidak masalah. Tapi koordinasi yang buat hari. Iya. Kawan di Padang tuh telepon. Insya Allah hadir. Jadi kalau Ambon mengecek, itu pastinya balik. Kalau yang lain banyak mengecekkan, mengeluh kawan-kawan. Itu banyak yang tidak mengerti apa yang disampaikan. Itulah Pak, kira-kira kita memahami memang kita itu di dalam komunitas YBRRK memang kompetensi berbeda-beda, cara pemahaman beda-beda. Sampai kini belum lah. Kalau pakai, kira-kira Pak, iyo apa indah. Jadi alun nampak Pak. Mudah-mudahan saja dengan adanya yang kita lakukan nanti di Solo, dan nampak buahnya, kawan-kawan itu bisa bangkit seluruhnya Pak. Itulah kira-kira Pak Ramlis. Itu untuk kita bincang-bincang ke depan, supaya nanti kita jangan melihat kawan dan kira-kira pagi pakai patahan cair patahlah semangat, jangan sampai untuk itu. Jadi kita tetap jalan, bahwa itu sudah diprogramkan kemanapun harus dilaksanakan. Itulah kira-kira Pak Ramlis untuk menguatkan kita. Ini barangkali kita sebagai orang yang kemairikan jalan untuk bisa buka jalan yang lain-lain. Sebab target kita tuh kan orang-orang yang tidak berdaya jadi diperdayakan Pak. Kalau misalnya orang lah berdaya diperdayakan, tidak ada nampak kerajuan. Tapi kan banyak orang istilahnya baru kalau Eko kan tidak bisa dong, kalau tidak bisa. Sadanya itu harus bisa kita ungkap, kita bukakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan itu. Makanya Yayasan Nawaka nanti pendidikan dan keterampilan itu terintegrasi dengan wilayah Hima melakukan kegiatan. Kalau di bidang-bidang tertentu, masuk di situ. Kalau pemerintah tidak bisa masuk, kita bisa masuk. Kita lihat titik lemahnya di mana, yayasan bisa mengolah untuk bisa produktif mudah-mudahan. Itulah kira-kira Pak. Oke, terima kasih Pak Nas. Ya. Jadi nyambung dari yang sampai ke Pak Ridwan, memang kita memang sebenarnya nanti akan melihat orang-orang yang betul-betul mau. Kita udah membayangkan sebenarnya Pak, kalau mau berjalan kita bertiga atau berempat ya bisa jalan. Tapi kita kemarin ini memancing emosional, memang saya sedikit. Ini mau serius atau enggak? Kami yang naik di jalan aja serius. Nampak prospeknya ini. Dengan kita punya yayasan, kita memang enggak sosial. Yang sosial itu betul kegiatannya sosial, membantu orang. Tapi memanfaatkan orang yang lain yang tidak punya wadah untuk buat acara ini, biayanya ada, tapi wadahnya nggak ada. Karena di aturan harus punya wadah untuk bikin acara. Kitalah wadahnya, kerjasama dengan kita cari orangnya, atau orang yang udah dicari perusahaan atau dari pemerintah,
serahkan ke kita, kita membantunya. Jadi tahu beres pokoknya yang bakal dilatih punya ilmu, punya kemampuan. Nah, kan itu. Udah banyak peluangnya. Tapi kemarin ini kita mengotot sama Pak Yos terutama ini jelasin ini pesertanya siapa, orangnya siapa yang pendiri, siapa yang pembina itu jelas dulu. Nah, tujuan kita mau bergerak bersama-sama. Jangan kita udah mati-matian pas lancar, oh kamu lah, aku lagi. Padahal nggak ada kontribusinya ini yang yang sebenarnya Bu Awe cukup banyak jaringan, saya banyak jaringan. Tapi duduk kan kita mulai dulu, start kita bikin acara satu atau dua. Habis itu baru udah kita pakai yang lain, oh, selesai. Gampang itu kan udah. Tapi kita yang pertama, yang kedua nih, mending satu atau dua kita udah ada di track record kita udah atau di apa di biodata kita udah melaksanakan ini. Sudah tuh kita bekerja dengan lain. Saya mau bikin acara ini, tapi tidak bisa harus pakai media ini karena aturan. Karena orang tuh otomatis membutuhkan kita. Ah, di situ main kita. Dikasih kita proyek, ini proyek berapa nih anggarannya siap. Nah, kita cari orang terlatih dengan cari ada vendor yang mau kerjakan, ada selisih sedikit, itulah jadi payah kita mungkin untuk pengembangan yayasan. Nah, kita akan ke sana nanti itu. Nah, tetap profitnya untuk pengembangan yayasan, bukan profit untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi dengan ada jasa proyek ini kita kerjakan, ada selisihnya, ada tenaga kerja pengurus ya berbayar kita bayar. Makanya kita bayar. Kalau dari rezeki kita mungkin selisih saham, ya mungkin kita berikan aset jadi saham kita. Nah, kan ke sana. Nah, kalau saya udah terbayang sebenarnya, tapi ya enggak mau dibayangkan gitu. Kalau dibayangkan gitu langsung enaknya aja, orang ini makin malas ini, makin enggak mau eh, bekerja dia. Ada terbayang enaknya aja. Tinggal ngomong ini ngomong itu, padahal ngomong tuh dasarnya nggak ada. Kita ngomong usulkan ini, tapi dengan dasar ini bisa kita rangkai dari satu jadi proyek. Tapi ngomong tanpa ada dasar, dicari apa, enggak ada benang merahnya itu ditangkap ya repot juga. Kalau asal ngomong aja, ide yang lepas banyak orang kan. Tapi ide yang kira-kira, nah ini dasarnya, nah, itu yang kita butuhkan. Jadi soal personil nanti memang saya setuju Pak, kita jalan dari kondisi satu atau dua kali kegiatan, pasti kita evaluasi setiap minggu, kita evaluasi, terperbaiki. Mungkin dengan Pak Alminto, dengan ketemu langsung nanti ya kita diskusinya, ya kita buka waktu kali. Jadi biar tuntas satu-satu. Kalau Zoom memang ya kayak seperti Pak Nas tadi mungkin ada yang nggak berani ngomong, sebenarnya nggak ada. Zoom ini ngomong aja apa adanya. Harusnya karena kita buka-bukaan dulu. Kita tidak pernah menyakitkan, menghina orang, tapi bukaan yang terasa lepas dulu. Seperti itu kita cari titik temunya di mana. Nah, itu jadi benar kita tidak ada lah. Kalau mesti di apa terus di opok-opok terus, ayo ikut ya Zoom yuk ini. Berarti tidak seniat kita yang berniat dan orang tuh mau kita bawa, ada begitu. Jadi mudah-mudahan lah walaupun berempat, kita sekarang bertiga. Kalau Bu Awe tadi dia WA saya, kebetulan cucunya sedang ada kurang sehat, lagi memberesin itu. Apakah Ya. masih bisa masuk atau enggak? Itu barusan dia ada saya WA. Ya. Nah, kalau yang lain saya enggak ada berita. Yang kalau Bu Leli tadi memang lagi di jalan juga. Kemarin tadi saya makan tidak bisa di jalan karena memang lagi bawa mobil sendiri. Nah, ya Bu Awe udah ini, udah Leli. Nah, coba itu tadi yang dari Pak Firman ini eh, kurang enaknya sama kami pengurus atau sama yang kita nggak tahu ini. Kita nggak pernah ada, cuma minta dia ya merespon inilah sebagai orang selama ini dia yang mengemas kita supaya begini motivasi. Ternyata kok beliau sendiri yang tidak komit. Nah ini yang kurang. Jadi kami kemarin ini sama Pak Yos, kalau nggak dikelirkan ini kita jadi ini ibaratnya jadi tidak nyaman kalau nggak tuntas Pak Yos dengan Pak Firman masalahnya di mana. Nah, mungkin itu.
Mungkin itu dulu Pak Nas, Bundo Leili udah gabung itu. Nah, Ya. silakan di dulu, ntar sambil diskusi santai lah. Silakan Pak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini Oh, Biasa ini bulan ini baru pulang langsung Zoom lagi dia ya. Luar biasa Ibu Leli. ya Sehat? nih. Iya ya doain sehat aja kita semua sehat ya. Sambil ini aja nggak Sambil monitor ya. sambil rebahan aja. Iya Iya ya. monitor. Monitor. Oke, kalau itu saya masuk ya. ya. Iya Pak silakan. Ramlis, saya boleh masuk Pak? Silakan Pak, silakan Pak. Oke. Oh, saya Ah. bersama Oke mampu. Bundo Leili mungkin di off kan dulu, ada mute dulu biar nggak dengar suara. Oke. Enggak ini iya ya. Di oven dulu boleh Li. Ya. Supaya Pak Ridwan. Iya ini. Ya oke ya, saya ini ya. Oh, saya sedang menyusun materi standar yayasan Pak. Nanti saya akan kerjasama dengan Ibu Awe selaku sekretaris. Dan juga beliau juga banyak pengalaman. Nah, nanti tolong dimonitor juga Pak. Nah, jadi saya melapor pada ketuanya langsung nih. Yang kedua Pak Ketua, Pak Ramlis. Ya, silakan. Kita juga harus bikin profil kan. Profil juga udah saya bikin. Di situ udah saya bikin kata pengantar, latar belakang, maksud dan tujuan, target yang dicapai, sampai udah pelatihan di Solo. Itu udah saya bikin. Udah saya bikin. Cuman waktu di Solo nanti kan kita perlu gambar-gambarnya, perlu nanti Pak Ketua di situ memberikan kata sambutan dan sebagainya. Nanti materi itu masih ada di Solo nanti Pak. Ya, ya. Nah, maksud saya sampaikan kepada Ketua juga nanti untuk dimonitor Pak. Nah, dimonitor karena saya akan bekerjasama dengan Ibu Awe gitu. Siapa nanti monitor? Saya tanya Pak. Dimonitor aja Pak. Termasuk SK itu juga dimonitor Pak. Nah, jadi SK itu coba tinggal ngomong aja, Bu Awe tolong bikin SK pemberhentian atau pengangkatan ini gitu. Sebutin aja pemberhentiannya siapa, Ibu Pak Amdi Letter tuh, dia udah bisa cetak itu di situ. Data kan udah tinggal gampang, data udah kasih ke Pak Ramlis nanti kirim ke si itu, ke si Pak Yusril, suruh teken. Nah, informasi kepada saya, tembusan Pak Ridwan gitu aja. Jadi supaya saya colek dia kan, apalagi gitu. Nah, jangan sampai lambat dia. Nah, seperti itu Pak. Ini dua materi ini sangat penting, ini nggak boleh kita selalai dari sini. Karena ini memang pokoknya Pak. Intinya yayasan itu ada di situ. Di materi yayasan standarnya itu dengan profil. Inti kita ada di situ Pak. Nah, nanti profil itu kan juga ada tambahan juga tuh nanti kita menyampaikan laporan itu kepada bupati. Nah, kalau ada serah terima di situ biodata atau bisa bertamu, kita juga perlu foto-foto itu kan. Nah, itu masuk juga nanti dalam profil yang berikutnya final untuk di Padang. Nah, makanya kalau di Padang itu ada pekerjaan kita profil itu udah kita bikin jadi langsung di Solo Pak. Jadi selama 3 hari itu kita monitor. Pak, kita lihat pagi acaranya itu kan saya juga udah bilang sama Ibu Awe susun acaranya gimana? Oh iya, saya juga udah minta tapi belum dapat katanya, ya kan? Nah, Pak Ridwan memberikan materi di awal, bukan di awal, enggak, saya di akhir. Saya bilang di awal itu adalah sambutan ketua umum. Nah, saya bilang ya dibantu aja ketua umum kalau mau bikin tertulis ya dibikin aja secara tertulis boleh, nanti dia sambil baca gitu siapkan. Saya bilang nanti Bapak bisa nyolek aja lagi tahu aja kan kalau perlu secara tertulis, atau bilang kalau perlu saya siapkan nggak apa-apa, itu kewajiban tuh. Kenapa yang disampaikan ketua itu profil yayasan loh Pak, jadi nggak bisa ngomong ini gitu loh, ya kan, ngomong salah materinya nggak berbobot kan nggak lucu juga gitu. Nah, nilai bobotnya itu. Nah, nilai bobotnya apa Pak?
Nah, ya itu dari awal kan udah kita bilang itu kan, bahwa yayasan kita adalah turut andil mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka lapangan kerja. 3 ini Pak konsep kita. Gak mungkin dong kita bisa mengentaskan kemiskinan Pak. Gak mungkin kita bisa meningkatkan kesejahteraan. Gak mungkin kita bisa membuka lapangan kerja. Kalau kita tidak berikan keterampilan. Kalau tidak kita berikan skill. Nah, skill inilah kuncinya supaya mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya. Nah, ini juga nanti dalam pidato-pidato sambutan itu, Pak Ketua, ya mainkan itu Pak, 3 perkara itu Pak. Dan satu lagi memang dibangun lagi Pak, kekuatan 3 tugu sejarangan itu. Diingatkan pada saat kawan-kawan tampil nanti semua, diingatkan yang namanya pengurus, yang namanya pendiri, kita pendiri, kita nggak sebut lagi pendiri, karena semua udah sebut pendiri kan. Jadi kita sebut sekarang 3 tugu sejarangan saja. Yang 3 tugu sejarangan itu adalah pengurus, pengawas, pembina. Ya, betul. Nah, jadi 3 tugu sejarangan ini harus punya kekuatan yang sama, harus profesional, harus memiliki integritas. Ketok aja di situ Pak. Dalam rapat-rapat kita penuh nanti. Saya justru pengharapan itu dari Pak Ramlis. Nah, jadi apa yang Pak Ramlis kerjakan itu kan sebenarnya sudah sesuai dengan anggaran dasar. Nggak ada itu katanya mengatur pembina, nggak ada. Karena kawan-kawan ini harus mindset itu dirubah Pak, harus dirubah. Nah itu pengurus memang udah anggaran dasar bilang pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus berdasarkan order dari rapat pembina, ya kan? Nah, tapi tidak mutlak mengatakan mesti begitu, tidak. Dia 3 tugu sejarangan, ini harus diperkuat, Pak. Saya kira itu, ya mudah-mudahan bisa maju dan berkembang kita, Pak. 3 PR saya tadi 2 itu, tolong Pak, Bu Awe dicolek-colek nanti diingatkan aja tuh. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Saya soal ya kalau udah di lapangan kan Pak ya. Yang penting oke-nya itu ya Pak Ridwan kan oke, udah siap itu. Apapun jadinya nanti kalau perlu bisa kita perbaiki. Tapi jangan akan dikerjakan akan tapi belum dikerjakan ini yang selama ini ada kan itu SK ya akan terberikan akan tapi di ujung-ujung tas udah 1-2 bulan baru mana ininya mana ini baru minta mana itu padahal udah oh ya enggak ketemu lagi ya bahasa itu yang kita tapi oke ini udah aman ini pas saat kita butuhkan besok terbit walaupun salah belum pas tapi kita terima dulu cara administrasi kita lengkapi sambil berjalan kita benahi oh ini rupanya kurang pas nih saya setuju tuh dia enggak mesti ada tertulisnya yang langsung betul enggak gitu yang salah pun ya tolong nih ini redaksinya kurang pas kita ganti ini aja ini nomor tetap itu nomor nih SK dihilangkan di terbit baru tapi redaksi bertambah sedikit nah saya bisa menerima itu Pak tapi yang enggak bisa terima itu ya nanti disiapkan. Oke, udah. Gimana Pak? Belum, ntar lagi masih belum. Ya ini. Iya. Karena saya biasa udah bekerja juga, makanya ya ibarat pimpinan kantor kalau staf kita begitu ya rasanya gimana Nah, kita Iya. kami sadari, ya, makanya saya bilang bagaimanapun saya akui, saya kalau nggak diajak Pak Nas ini Pak untuk hadir saat itu bersama Bu Imses, belum ketemu saya karena lagi di jalan, Ibu Imses sudah kena Pak Nas, udah saya ya pingin tahu lah ya gimana Bu sama ya kita sama-sama datang kita lihat lah hadir saya itu, jadi ini udah berproses. Nah, tahu ya Bu Imsa karena kesibukan lain ya udah kalau saya memang ada niat memang ya kapan lagi berbuat lah kalau jabatan selama ini udah cukup di PPR udah Ya. ada di KUD ada nih ada lagi mungkin PT gitu lagi Ya. sebenarnya untuk Ya. sawit 3.000 hektar tapi ya udah tapi saya karena terkait ini sedikit ada sosialnya ada kesempatan saya bantu saya maksimalkan juga jadi tidak ada pula asal kan setiap Selasa insya Allah saya hadir ini kecuali di mobil pun
minimal saya hadir, saya monitor di jalan bus dari Jakarta ke Padang di bus, saya buka juga kadang. Nah, saya kasih tahu sampai di Padang buka barang, saya buka Zoom dulu, barang-barang lu beres kemarin Selasa malam itu. Karena saya rasa tanggung jawab itu. Kayak sekarang juga, tadi saya lagi rapat, tapi tadi lagi kumpul sama teman tadi, setengah delapan ini, saya di Padang Baru, ingat saya mesti Zoom. Ya udah kata istri, ya kita, mana cepat kakaknya, kita ke Mall Pusti, saya perkirakan setengah jam, macet di ala ini, tapi ternyata ya berapa cuma telat 10 menit lah, masih, tapi dia saya komen, nah, saya komen. Begitu Pak, mudah-mudahan ya walaupun nggak banyak saya berbuat, tapi dengan bersama pasti kita bisa berbuat banyak. Nah, jadi saya pribadi mungkin nggak banyak yang bisa berbuat, tapi dengan bersama mudah-mudahan hasilnya bisa banyak. Seolah lah, ditambah Bundo Leili juga yang sering mengingatkan ya, memang sebagai Bundo memang harus mengingatkan dan Harus cerewet. bisa kita ini. Saya kira itu mudah-mudahan yang kecil-kecil lain lagi udah gampang Pak. Ya, Soalnya ya. di lapangan nanti ya kita udah sekali berbuat, yang kedua, nah, ketiga tuh ya nyusul lah. Itu aja. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Oh, tadi Pak yang masalah nanti dikerjakan, nanti diberi. Sekarang kan bola udah di tangan kita, Pak. Yang Pak Ramli SK itu tinggal kita bikin, kan dioper ke saya Iya, backup betul. sama Bu Awe, ya kan. Saya serahkan Bu Awe, sudah bikin. Bahwa SK sekarang kita terbitkan, saya colek besok tanda tangan, kalau nggak mau Anda saya tanda tangan, kan gitu. Bisa kan. Nah, jadi secara pelan-pelan bola itu sepenuhnya nanti akan di tangan Pak Ramlis, Pak. Kan menyadarkan orang ini ngoper bolanya ini agak susah kan. Ya malumlah PSP Pak, PSP Padang kan. Pemainnya masih pemain Padang Serunyo. Jadi kita masih ya gitulah kira-kira. Ibu Leli mungkin mau ngomong kali nggak? Bu Kalau Leli? Bu Leli Suaranya belum hidup, halo. Bu Leli. Suaranya dibuka dulu. Buka mute dulu. Bu Laili, Yup, assalamualaikum. warahmatullahi Ah, wabarakatuh. iya. Jadi alhamdulillah malamku baru nyampe lah mendengar semangatnya. Apalagi ketum kita. Tambah lagi senior Rambo. Ah, ini jadi di hati semangat. Biarpun badua tigo, Wak. Tapi kalau memang yakin kita memang punya niat, punya tekad, itu akan berhasil. Yakinlah. Nah, jadi Wak ndak sangah-sangah ya. Jadi Cie yang selalu ambo ingean walaupun kecil tapi artinya memang besar juga itu. Jadi bukan tigonya dulu tapi tungku, tigo sajarangan. Nah, tungkunya yang tigo, tungku tigo sejarangan. Nah, itu sedikit moles saja seniorku sayang. Halo, Ya 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 Bu. Lai danga. Lai. Oke, Lai, siap. Lai Lai. tadanga. Oh iya iya iya. Jadi kayaknya ndak ada yang banyak bundoan lasadonya lah profesional. Apalagi kini kok lah tambah ketum yang semangat gitu kan. Nah, jadi insya Allah itu saja tambahan dari Bundo tak banyak-banyak deh. Lepane tadi komen teriak-teriak lah mau onjak-onjak di DPR. Ah, itu sajalah tambahnya. Makasih. Eh, Dikembalikan ke moderator. Ya. Kasih Bu. Bu Laili, Yo, Bu Laili, eh, karena Bu Laili baru bangun, ya kan? Kan nanti aktivitas kita tanggal 26, 27, 28 di Padang, ya kan? Itu Bu Laili bisa memanage siapa-siapa saja nangka barangke ke Padang.
Apakah pakai mobil apa Iya, pakai iya. bus? Pakai bus atau pakai mobil? Kalau kita Iya. melihat pertimbangan seperti itu, kalau masih dalam keraguan-raguan, kalau pakai mobil iyo apa enggak, supir enggak ada segalanya, enggak menyetir enggak ada, nah, kita mendingan di kan Bis umum. nah iya di sekolah kita membicarakannya di Zoom itu. Kalau Iya, memang iya. dan akan barangke itu masih di awang-awang, tentu orang di Padang kok iyo leka iyo, ya berapa orang jumlahnya ke barangke kan itu kesalahan. Nah, jadi Iya. itu alternatifnya itu apakah kendaraan pribadi, apa kendaraan umum, ya kan? Iya. Nah, itu yang harus kita pastikan. Coba masalah Iya. kalau orang yang di Solo, PT Pak Ketum tadi, itu jangan diragukan lagi tanggal 26, 27 itu sudah extend situ. Nah, tinggal mengkabaran ke itu serupa Pak Jamal. Bina gitu. Pak Firman, Pak Jamal, para orang kabaran ke itu ke situ, apakah pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Mau tak mau kita harus barangke sampai ke situ. Iya. Oke, Nah, tambah sedikit ya Pak Nas. yo. Ya, sambung. Kapatang jo Pak Ridwan ngecek keceknya waktu itu Pak Ramdis menyabui mobil eksekutif dari Siko ke Kampuang bisa 500 batu itu Pak Ramdis. Pak Ramdis tadi. Halo Pak Ramdis. Ya, ya benar. Yang kalau yang di apa itu ANS ya eksekutif itu kan pakai bangku, tapi memang agak isi itu 30 lampe. Nah, itu memang bisa 500 lagi promo. Biasanya 5,5. Kalau yang Dua Royal tiga sama apa dua apa 23? dua-dua. Ini dua-dua satunya. Ah, Nah, ah, cuma ah. isi itu kan 30 lampe. Kalau yang Royal isinya 30 lah. Sama di Ah, Sultan 30 lah. Itu gini patang ke promo 600. Ya eksekutifnya 500. Tapi kalau Sultan yang Sultannya 675. Kalau yang iya iya. eksekutifnya 5,5. Tapi eksekutif di MPM itu tidak pakai tape kaki. Eksekutif di Ah, ANS pakai tape kaki. iya iya iya. Nah, isi 30 lampe. Nah, itu yang waktu Ah, ah, masih promo gini kok. Nah, itu beritanya ah, dulu. ah. Ranca Oh, itu belum bisa. yang pakai kaki daripada kaki wak jatuh ke bawah. Aku bisa wak berselonjor skete. Ya, itu Kalah piti tapi manang memakai. ya itu yang eksekutif itu memang agak tersampit 30 lampe, tapi yang royalnya 600. Itu lebih bisa selonjor ke panjang. 675 apa 600 biar jajale soalnya Bundo kan baru pulang lo waktu itu mah 675. 675 Tapi nggak tahu NPM. mobil. Naikilah perusahaan Minang Iya, NPM. Nah, itu 675. Itu Sultan Class. Nah, kalau dapat ANS minum loh, dapat minum. Dapat kan minum nggak tuh? Ada ya panehnya. enggak ada, enggak Kopi ada. gula. Enggak ada. Kalau Bundo juga. Kalau Bundo tuh palala apa palala ya? Untuk Palala itu untuk ke Kumbuah. Nah, begitu tinggi dan sampai Kumbuah Oh, ada ke Padang. Anda tahu enggak, ke Padang. iya Bundo naik itu dari Solo Oto Palala 675. Dapat bisa minum lewat di jalan gitu kalau haui. Ya kalau Eh, dapat dapat snack ya itu tuh kayaknya. promo masih perusahaan silakanlah berdua. Ya, jadi Ngomong banyak aja banyak memberi alternatif. gambar buat yang mendengar. Kan Pak Nas biar tahu Pak Ridwan. Yang kedua, kalau kita naik mobil umum, maaf ya Pak Ramlis, di situ ada nggak mobil yang kan kita sewa atau nggak tahu mobil siapa yang bisa kita pakai untuk mondar mandir.
kita belikan bensinnya sajalah, bantu Pak Betul. Ramlis, mobil Sia kira-kira awak membeli bensin saja, tapi yang membawa awak gitu. Itu mobil rental itunya. Mobil rental lepas tangkai. Nah, kan itu kalau mobil rental isi misalnya Avanza Berapa atau kira ini. tuh Pak Ramlis? Ada yang sampai Berapa ratui, kilo ada tuh? 500 sehari. Itu barek tuh. Awak barari di Sinan kan, awak kan ke Padang tuh ke ini ke Maninjau. Bisa 3 sampai hari kalau sekali sekian lah 1 juta sekian. Nggak bisa, nggak ada yang itu alun nggak bisa awak alun le bensin awak. Kan awak lo beli bensin kan kalau lapeh tangan atau apa tuh? Iya, rapi tangkai, ya saya tuh lebih tangkai istilahnya tuh. Jadi memang itu makanya untuk ke Padang tuh berbiaya, Wak Undo. Ya, kamar-kamar tuh kan awak Iya, hitungkan. Dana aku dari apakah iya, dana yang terkumpul kok baru untuk Iko. Kalau untuk yang pribadi awak kan nggak mungkin dari yayasan. Nah, itu harus jelek. Makanya itu yang awak. iya. Hmm. Iyo, maksud Bundo itu yang dibicarakan kini. Lapeh tangka itu maksudnya lapeh tangka itu sewanya sekian bensin dari awak. Iyalah, ini awak makainya Enggak, maksudnya sampai ratu itu sewa mobilnya saja. sewa mobil saja. Oh, iya, 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 iya. Ah, ah. Iya, itu Beko Kapatang Bundo ingin mengkalkulasikan di Al-Azhar. Kan Kapatang Bundo di Al-Azhar. Samo Pak Yusril nggak bisa datang karena anaknya enggak masuk lah nyo. Sebenarnya Bundo mengkalkulasikan sama Pak Yusril. Iko loh kalau kita naik mobil pribadi, iko loh kalau naik mobil umum. Itu. Soalnya kami lah ngomong-ngomong juga sama Pak Ridwan. Pak Ridwan, kita harus menyewa di hotel atau penginapan yang murah, yang sederhana, penting bersih. Kita bisa rehat di hotel di Solo maupun di Padang, kecil Bundo. Bundo lagi ngomong-ngomong sama Pak Udi, tapi kalau untuk dia menerima kita, oke, berkabar Bundo, ceknya. Tapi kalau untuk penginapan atau apa, enggak ada, belum, enggak ada Bundo sampai ke situ gitu. Nah, jadi berarti kita di Padang kita mau sewa juga, pasti di Padang berapa semalam lah. Satu awak Pak Ika kalau meninjau gampang lah, mana Pak Nas tadi. Kira-kira di meninjau lagi bisa nginap di rumah Pak Nas tuh Pak Nas. Bisa, gampang. Tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah lah tuh nak mikir di Noledo. Yo maksudnya ini gambaran saja dulu. Kalau untuk Bundo membawa apalah di jalan ya. Kalau untuk minum adu apa ya, kompor ini portable gitu kan. Untuk minum-minum kita nggak repot lah. Untuk sekedar minum-minum gitu ya kan. Kalau lita-lita Bundo ada persiapan aja lah di jalan biar. Tapi kalau yang lebih aponya, ya kan makan. Sebenarnya di Padang kami lah bicara-bicara sama Pak Ridwan. Kita beli nasi aja Pak Ridwan, kita nggak memberatkan siapa-siapa, kita beli nasi. Nah, itu. Di Padang kita nggak repot-repot ini. Gitu ya Pak Nas. Jadi kami lah banyak juga ngomong-ngomong sama Pak Ridwan tentang penginapan. Cuman Kapatang mau hitung-hitungan sama Pak Yusril. Tapi nggak sempat datang. Mungkin masih ada waktu. Jadi lailah kami bincang-bincang jo Pak Ramlis. Memang segala sesuatunya kita perlu biaya gitu. Enggak, kita udah bicarakan kita nggak akan memberatkan siapa-siapa. Nah, jadi sekedar info dari Bundo bahwa kita sudah mulai membicarakan sama Pak Ridwan.
tapi belum menjurus benar karena kemarin hitung-hitungannya yang belum. Jadi permintaan senior Bundo katanya kira-kira kalau nginap kita berapa di mana. Bundo lagi nyari-nyari hotel yang murah tapi yang bersih gitu, yang di kota. Kemarin Bundo mencari yang 150 semalam. Bisa isi 3, kalau dua kamar kita, kalau 6 orang kita pergi di 2 kamar. Nah, atau ini bisalah di ini gitu. Nah, sudah itu masalah makan Pak Ridwan, kita beli-beli aja ya. Nggak usah kita ini. Oke. Di inilah Bundo. Jadi nanti dikalkulasi mana yang kalau mana yang ini, kalau Pak Yusril seorang membawa mobil dari ini, apa dia sanggup seorang membawa mobil dari Jakarta ke Padang. Itu juga harus tapi dia ke Patang Alun Basuwo lah ya, harus dibicarakan gitu. Nah, satu dananya terpakai. Kalau bis umum untuk di sana mobil operasinya, mungkin ada, enggak tahu juga Bundo ya, mungkin mobil teman Bundo kalau memang Bundo belum ngontak. Kita kasih aja 200-250 pakai mobilnya berapa hari. Kalau yang mobil biar nggak usah yang terlalu keren-keren. Yang penting bisa dipakai dan tidak rusak di jalan gitu aja. Mbak A kira-kira senior panas. Yang penting bisa dilaksanakan, ya kan? Ya. Sudah itu Ah, terjangkau, ya kan? Terjangkau jualan iya. anggaran Manado. Ah, ah. Ya itu yang paling penting. Iya, dia kok dia sedang. Boleh lah bila-bila Wak ngomong, kalau melalui ini kita bertiga, mungkin kita bertiga Pak Nas berempat sama Pak Yusril, sambil nggak usah melalui Zoom, sambil kita gabung-gabung kita bicarakan ya. Tapi gambarannya lah dapet dari Pak Ramli. Ya sesuai yang mau Bundo kecean. Kalau mau enak mobilnya 65, kalau mobil umum yang 500 kaki kita gantung. Kalau 675 tuh awak dapat snack, awak dapat minum, agak lega, ndak sampai do gitu. Kalau mobil yang 3 ampe kok agak sampai. Itu gambarannya. Soalnya Bundo lah naik itu eksekutif itu Palala. Ada lagi yang bagus katanya dari Palala Pak Ramlis. Sembodo 800-an, 800 sekian Sembodo. Oh, mahal ya. Cukup lain balatan ini yang sempit tadi jatuh sebentar orang keluar masuk sampai lewat panik waknya sampai itu. Bunda merasakan palala tuh 675 itu agak enak aja lah daripada yang NPM, daripada yang apa tuh, enak aja lah palala tuh. Tapi nanti kita sambung lagi. Bundo akan bahas balik. Kita mau bahas lagi ya Pak Nas. Bundo rincikan kan ada gambaran tuh. Bundo rincikan nanti Bundo hubungin ini teman Bundo di Solo, bisa nggak pakai mobil sekian, kita kasih aja 200 sehari mobilnya. Mudah-mudahan bisa. Tapi yo mobilnya ndak eksekutif loh doh mobil ini gitu. Namanya mobil guru sama aja mobil Bundo. Yang penting garobak bisa dibawa lah, kama ndak rusak lah tuh. Gimana nanti kita bahas lagi ya Pak Nas, Pak Ridwan, Pak Iya, Bu. Yusril. Kenapa Pak Yusril nggak hadir itu? Ada komennya lain, nggak tahu kemana. Nggak ada kabar Ah, berita. beritanya tak ada. Bukan, nggak dicolek tadi Pak. Ini lah Bundo sindia-sindia orang-orang kok mah. Bundo langsung-langsung. Nggak perlu do tuh Kak Pak Firman. Bundo ini Pak Firman nggak hadirnya gini ya. Firman Jadi adalah begini, Pak Yusril itu
saya melihat dia belum baca tuh. Apa belum? Itu saya nggak lihat. Nah, jadi begini aja ya. Balik lagi masalah pulang itu tim kunjungan kerja. Jadi tim Iya. kunjungan kerja ini kan kalau nggak salah kemarin rapat rumah Pak Saadi sudah ditunjuk ketuanya Pak Saadi. Nah, kemudian sekretarisnya Pak Firman, bendaranya Pak Yusril. Itu gimana ceritanya gitu loh. Nah, nanti masuk lagi Bu Leli ngomongnya begini, wah ini udah sembraut lagi nih, gitu loh. Jadi coba digosok aja orang itu yang udah sepakat, kemarin udah memutuskan ini yang ketua, ini yang bendara, ya udah. Nah, maksud saya begini Bu Leli, Pak Iya. Nas, jangan sampai keleleran. Kita di jalan bukannya malah enjoy, kerjaan juga nggak berantakan. Gara-gara apa? Tidur nggak jelas, makan nggak jelas. Nah, Iya. nggak enak gitu loh. Saya nggak mau gitu. Nah, saya berapa anggarannya kira-kira? Nah, ya sudah tahu bersih aja. Duduk manis, kita makan, Iya. tidur. Besok kita bicarakan lagi Ya ini itu. lah yang lagi Bicaranya ke senggang. sana, Bu. Iya. Arahnya jangan Iya. di luar itu. Jangan di luar Iya. itu lagi. Benar-benar ke Pak Jamal, Nah, ke si ini, ke iya ini ya sama. benar Pak Firman. Iya. Iya kayak istri saya kemarin kan, dia jalan ke Bromo, bayar cuma 1 juta. Udah makan tidur aja dia. Begitu di stasiun dijemput Iya. sama pakai mobil. Mobilnya VIP lagi. Hotelnya Iya, dia biasa aja, nggak nyebrang murah-murah. sayangku, Nah, seniorku maksud sayang, nah cintaku. maksud saya coba dikelola seperti itu, Bu, perjalanan ini. Iya, Saya iya. udah Benar. wanti-wanti nih. Saya ngerinya nanti justru kita dalam perjalanan ini nggak nyaman nih. Saya khawatir ini sebenarnya, Bu. Saya khawatir, benar, saya khawatir. Nah, solusinya gimana? Nah, kita harus opsi apa nih? Kalau seandainya kita gagal berangkat segala macam, opsi apa nih? Saya nggak mau lagi dibatalin gitu. Nah, ujung-ujungnya ya sudah jalan apa adanya gitu. Nah, Nyaman karena enggak nyaman itu tergantung hepeng yang mengatur betul Bu. Kan nagaron. iya kalau bicara efek saya terbatas. Karena memang saya dibatasi oleh istri saya. Perlunya berapa? Oh ini transport 1,5 juta ya sudah di Maaf 1,5 juta. Pak, ini Bundo bahasa Korea Nggak apa-apa, Utara nggak apa-apa, tadi nggak itu. apa-apa. Nggak memang benar Bu Leli. Saya dibatasi oleh istri saya nggak bisa. Oh ini tiketnya berapa? 1,5 juta ya sudah 1,5 juta. Ini uang saku. Udah gitu doang. Soalnya begitu ditanya 1,5 juta itu Iya. apa? Aku pikir 1,5 juta itu sudah pulang pergi sama makan tidur gitu. Ternyata enggak juga. Wah kacau nih. Hotel ya enggak? Udah hotel, udah makan ya enggak? Ya, tapi saya terus terang aja, saya nggak mau numpang sana, numpang sini, makan sana, makan sini, saya nggak mau begitu. Janganlah, coba Iya, kita kan iya. profesional dong. Profesional Iya, lah. iya. Kan semua, kita juga nggak di sini kan kita bukan orang-orang miskin. Jangan pula kita pulang jadi miskin dong. Olo. Malu aja. Jadi itu ya, saya kira itu Iya. pertimbangkan baik-baik Ibu Leli, Pak Nas. Nah, opsi lain nih kalau seandainya kita harus ambil opsi lain. Pak Ramli, saya akhirnya ngomong kita harus mengambil opsi lain nih Pak. Kenapa? Ya, Saya lihat orang masih cuek-cuek bebek aja nih kawan-kawan ini. Nggak, makanya gini Pak Ridwan, mungkin Bu Laili kan udah ada rapat itu udah ketua. Pilih alternatif mau yang umum atau itu harus putus. Kalau yang mungkin pribadi nih berapa? 1 mobil. Ya, Kemarin ada 2 mobil. Apa bisa memang 2 mobil berarti 2 BBM ini? betul, Nah, betul. ini tuh Kalau apakah lebih kalau itu putus, kalau nggak Iya, putus gimana? putus. Jumlah Kalau nggak orangnya putus, juga kalau 2 mobil jumlah orang 4 satu mobil berdua satu mobil berdua enggak ada udah. Jadi pastikanlah Bundo orangnya berapa orang nih pastikan yang mau ikut tuh suruh kalau bayar. jalan, Kalau hotel pun gitu menghemat Bundo kan nggak mungkin gabung sama yang lain satu kamar bisa bertiga. Nah, jadi bisa berenam kita berdua aja. Yang nggak Bundo kan nggak mungkin gabung sama Bapak. ini. Saya benar. Yang Pak Rabis benar ya. Saya benar, saya akui itu benar. Ibu Leli benar. Udah hitung apa semacam. Saya mau melihatnya kalau ini gagal seperti kayak kemarin. Karena kemarin ceritanya kemarin tuh kawan di rumah Pak itu udah semangatnya luar biasa itu.
Begitu hari A, komanyun semua pada ngilang, ngacir. Waduh, gimana ini? Cuman yang ini semangatnya panas Enggak, tak itu dapat, tapi yang masih bagus. yang Bu Leli, ngacir, yang ada yang ngacir. Yang ngacir cuman Pak Firman. Terus nah, kebetulan Pak Nas lagi sakit, tapi iya. ah, Nah, oke lah ya, oke seperti itulah ya. Nah, maksud ya saya, ini kalau sampai terjadi seperti itu, opsi apa yang harus diambil? Nah, ini kita pikir nih. Saya kirim deh, melihat opsi terburuk kirim. nih, Pak Ramlis. Ya, Opsi kirim terburuk, Kalau kirim Pak opsi Ridwan. terburuk, kalau saya usul Pak, opsi terburuk, saya insya Allah hadir, saya usahakan tuh. Saya matematik kalau Ya, salah satu dari Bapak atau Pak Nas salah satu aja, ya kita jalan lah atau gimana ya harus jalan, jangan tunda. Kita sama Pak Amin tuh nggak enak lagi sama yang lain-lain nggak enak. Kita jalan Pak, betul Pak ya nggak? itu, Jadi kalau ya, ya 26, benar. 28, kalau bisa ada saudara dipercepat dah hadir biar kita bisa istirahat bisa juga. Ya itu ya, mungkin ya, kalau minimal kita jalankan, ya, jalan ya. Pak. Ya. Opsi terburuk Pak Ridwan, Bundo, Pak Ramlis, Pak Nas. Jadi gini dia, Pak Ramli, dengan membaca kondisi seperti itu, Pak, ya saya kan melihat dari kondisi yang terburuk nih. Artinya, Pak, ada kendala lagi gitu loh maksudnya. Bahasanya kalau ada kendala lagi kan gitu loh. Nah, alangkah apa diambil? Makanya saya udah nyiapkan materi ini, saya kirim ke Bu Awe. Nah, ini profilnya bisa diselesaikan nantinya. Kemudian materi ini bisa Bu Awe yang ditampil sebagai narasumbernya. Itu opsi yang paling jelek Ya, menurut saya kalau saya nggak hadir juga gitu loh Pak. ya, ya, oke, oke, Karena siap Pak. pertimbangkan semuanya itu. Ya, betul. Baik Pak, Siap, siap. itu ya Hmm. lanjut Pak. Silakan Pak Ramli. Ya, mungkin setuju Pak kalau memang ada itu Bapak serahkan. Bagaimana kalau udah komit, nah, kan mungkin masih ada waktu nih menjelang tanggal 26, 10 hari menjelang itu udah fix. Karena Pak Almito nggak bisa lagi kalau udah fix dari jalan undangan, dah ini nggak mungkin ditunda. Apapun saya bisa sebagai ketua umum mungkin hadir insya Allah. Ini saya masih insya Allah. Karena memang tanggal ya kalau jadi nih 16, 17, 18 saya ke Bali kegiatan ini. Tapi saya usahakan pulang dari sana saya langsung pulang ke Padang. Ya, saya usahakan. Ini di samping ini di di RW saya kan udah menyerahkan RW nih, mau serah terima jabatan juga. Saya udah nggak mau maju karena kesibukan ini juga. Jadi saya usahakan di samping saya mau peresmian kantor juga. Ini berbeda waktu dengan ini ke Padang. Saya agak mobile ini Padang Jakarta. Tapi yang acara kita saya usahakan maksimal saya hadir karena ini perdana masalahnya. Nah gitu Pak. Dengan koordinasi Ya, dengan sekjen nanti. iya, iya, iya Pak, bagus Pak. Ya mudah-mudahan lah semua nggak ada kendala. Tapi yang saya khawatir dengan kendala saya juga kan. Nah, saya siapkan materi itu sehingga ada bahan gitu loh Pak. Nah, profil itu bisa diselesaikan oleh Bu Awe, materi itu bisa ditampilkan oleh Bu Awe. Tapi mudah-mudahan tidak ada halangan begitu loh Pak. Kan opsi-opsi Oke, terjelek ya. oke seniorku. Bu, baik Bu. Makasih begitu kira-kira. Lanjut. Silakan Mas, lanjut. Oh, Pak Yusril nggak bisa hadir, ada uzur, ya kan? Harusnya Pak, kan kawan yang dia apa kan udah setiap kemarin setiap Zoom kita sebut kita setiap Selasa Zoom dari dulu nggak berubah. Iya, Tolonglah komen nggak bisa pas jam 8 Pak, nggak bisa ini terang. Ah, itu yang kita harapkan sebenarnya. iya. Nah, ini kan seolah-olah kan dicuekin nggak dibaca. Oh saya belum baca. Nah, begitu bahasanya lagi. Dan setiap minggu. Gimana lah? Aku ini dalam perjalanan di usahawannya itu pulangnya. Ya, Pakai ini ya di sampai di perjalanan rumah langsung. senda berita. Saya lagi di jalan nih, hari jam 8 telat. Nah, ada berita komennya di grup. Itu tanda kita peduli. Tapi ujung-ujung udah setengah jam, 2 jam baru saya kena ini sibuk, enggak pas lagi. Nah, kita udah, Ya aduh, makanya Pak, di dalam pagi dari Padang itu kan final. Kan saya tawarkan di situ. Rapat di Padang final.
Apa finalnya? Masalah SDM. Apa itu? Pemberhentian dan pengangkatan. Udah, siapa yang berhenti? Kalau kita berhenti, berapa benda? Pembina kalau memang nggak bisa didirikan, mundur. Nggak apa-apa, bisa di PHK di tempat, kok nggak ada masalah menurut saya. Kalau memang nggak bisa diandalkan, kurang tanggung jawab, begitu kan? Jadi kita harus tegas-tegas. Makanya saya bilang, kalau bicara masalah sosial itu, sifat sosial kita untuk kebijakan yayasan, ya tidak bisa. Karena yayasan itu harus disiplin, harus bertanggung Iya, jawab. ya gentleman aja lah. Kalau enggak ya angkat bendera, kan gitu. Kayak Harjunis. Pak Ya, Julius bagus itu. sportif ya kan. Bagus. Iya, bagus. Dia Iya. bilang Pak Junis, saya ini nih, tapi kalau enggak jambung juga cara pikir saya dengan Pak Yos, ada yang memang khusus dengan Pak Yos ini. Nggak kuat saya, mundur saya, gitu. Karena yang disampaikan itu, kalau saya masuk akal, tapi Pak Yos terima agak beda terus. Jadi sehingga agak sedikit kesannya bertengkar lah. Tapi daripada dilanjutin, apa akhirnya Pak Juni sudah angkat bendera, ada saya mundur karena ada Ya, kesibukan lain, ada gitu. iya, saya sudah bisa baca, Pak. Saya sudah bisa baca. Maka saya bilang, WA-nya Pak Arjunis menulis ini, kalimatnya arahnya kemana, saya sudah bisa membaca. Ada di WA itu. Kemana kalimat arahnya Pak Arjunis membuat ini, saya sudah bisa membaca. Nembaknya ke siapa itu sudah bisa baca saya. Nah, ya tapi ya begitulah. Nah, ini kan itu yang saya bilang sama teman-teman, ya kan. Ada memang yang bilang, jangan kita diatur oleh pengurus. Wah, salah besar. Pengurus itu kerja udah sesuai dengan aturannya. Orang dia nanya SK, ya kewajiban, ya kan. Dia tanya keuangan, laporan, ya kewajibannya. Dia tanya tentang SDM-nya, manpower, kewajibannya. Profesional sudah. Tapi dianggap mengatur. Waduh, saya bilang kacau nih kalau begini, Pak. Kan nggak bagus gitu loh. Saya orangnya netral, Pak. Kita bicara yayasan. Saya nggak bicara kelompok, saya nggak bicara orang. Gitu loh. Kita bicara yayasan. Nah, kalau bicara yayasan, kepentingan bersama adalah yayasan. Gitu. Saya nggak punya kelompok. Setuju. Iya, iya. Tapi gitulah. Bundo, Mudah-mudahan. mungkin Pak Bundo instruksi. Baik. Kira-kira berapa orang menurut Bundo yang hadir? Bundo kan itu biaya kok. Kalau enggak Bundo Iya, tentukan iya. jumlah orangnya enggak kebasuan Ya, kok Bundo tuh. ini kalau jumlah orangnya Pak Jamal Saadinya kapai itu nyoba la bataraga lo nyoba sujo ponakannya jadi kampung lah lamun pulang kan. Dia bawa Itu mobil. gambaran Bundo nih. Dia bawa Gambaran mobil. Bundo kalau nyo sehat nyo pulang gitu kan. Istrinya ikut gitu apa ya. Sudah itu anaknya yang bawa mobil bertigonya. Kalau naik ke mobil jadi awak pengurus ya, pendiri pembina pengawas. Jadi Pak Jamal sudah tuh yang pasti dulu Bundo nggak ngerti kok lah Bundo Cindy Pak Firman. Maaf ya lah Bundo Cindy apa tangko mah itu kan lah Bundo kirim tuh anunya apa namanya itu di WA do satu Pak Jamal, satu Pak Ridwan, Pak Nas, Bundo, Pak Yusril. Yang nampak di Bundo di Jakarta tuh 5 itu. Dan pengurus ya, beko istri dan yang anaknya kan lain-lain tuh ya. Pokoknya 5 itu. Seandainya beko ada yang anaknya bisa ini berarti berenam. Kalau bisa mobil tuh kece istri Pak Jamal. Kalau mobil panu-panu dibawa letak barang awak kan jauh dalam perjalanan. Jadi maksudnya paling banyak balimo lah isi mobil tuh satu mobil. Nah kalau balimo satu mobil berarti di mobil Pak Jamal hanya bisa 2 ditambah. Pak Nas, je siapa lah cek lah je Pak Firman kali. Di mobil Bundo batigonya. Kalau kapai kan Pak Yusril, Pak Bundo sama Pak Ridwan. Kan nggak ada oleh anggota wa itunya. Jadi gambarannya
Pak Firman, nah itu belum tahu ya, Pak Jamal, Pak Nas, Pak Ridwan, Bundo, Pak Yusri, 5, 6 lah sama Pak Firman kalau jadinya Pak itu. Soalnya kadang-kadang bingung-bingung Bundo liatnya. 6 kalau jadi Pak Firman, balimonya itu nan pasti. Iyalah, kita nggak mendahulukan Tuhan ya, mudah-mudahan seniorku sehat-sehat saja. Ini kaki kak bundo tiupnya lah sambua beko tuh mah. Jadi iyo nyala sambua beko ado jampi-jampinya deh bundo begitu. Jadi yang Iya, iya. positif yang pengurus dari Jakarta 5 orang kan tidak ada orang lain dong. Yang lain si Parla ini si Febri itulah keluar tuh. Kan awak aja Pak Ramlis di Jakarta, tapi Pak Ramlis kan inilah ini berarti duluan Pak Ramlis berangke kalau kita jadi ke Padang ya. Pak Ramli sudah nunggu di sana. Iya duluan berarti kita 5. Nah bisa mungkin 1 mobil, tapi kalau 5 pengurus disatuin ke mobil mungkin awak tambahannya pakai bis umum saja. Karena di mobil ini 3 tuh ibu Pak Jamal, anaknya Pak Jamal, tambah 2 lah. Iya kan? Mungkin babi awak berdua Pak Ridwan, awak di mobil umum bis umum aja. Kalau itu awak kemungkinan dijago di anu dulu kan. Enggak tahu Pak Israel bisa nggak kalau bertiga awak mau membawa mobil seorang lagi mampu nggak membawa mobil seorang. Kalau enggak ya pakai mobil umum awak. Enggak susah lah itu mamikian ini itu gitu. Saran Bundo, Ya. yang kalau seorang mungkin bare Pak Isri, banyak Iya. istirahatnya betul. Waktu Iya. keberangkatan Jopo tuh mungkin enggak, ya harus diatur mana. Mungkin banyak Iya. istirahat, ada semalam di satu tapi di hotel, nambah hotel mungkin. Atau memang kalau bisa Iya. ya tuh di PBU. Kemudian mungkin Bundo, kalau memang jarang keluar kota tuh harus diservis, ganti oli, kok jauh kok. Iya. Ini Iya. berbiaya, berarti ada apa-apa lain yang mesti Bundo tambahkan itu. Oh itu Nah, kalau pulang kampung lalu langsung diservis tuh garobak iya, Bundo tuh. ya itu tambahan apanya nanti itu. Kalau untuk di Mm-mm. Kapa kan BBM-nya di Kapa kalau mau naik kapal cepat kan sampai ratu itu 600 gini tuh. Tuh. 650 yang eksekutif, Nah, yang 650 ranca 480 Ah, 480 atau 490 yang ya, biasa. ya ditambah beko tol di Palembang itu Tol operatif. tol yang mahal, tol dari Bangkauni ke Palembang Sekayu itu 508.000 Nah, sejalan. Pulang ya balik itu. ala bara. Itu tuh yang Bundo Biski perhitungkan. Nah, Iya, kalau hanya udah sekedar berdua jadi bertiga lebih mudah awak naik apa mungkin awak nyaman tidak memikirkan tinggal tinggal makan kalau mak buat makan di jalan. itu yang ada kasihan Biar juga yang makan nasi dibungkus itu 2 3 kali makan masih bisa. Awak tidak apa tuh. istirahat. Sini bakar Iya, aja masalahnya. Nah, bukan ah, baik istirahat di Padang. iya, Itu iya. masukan. Bunda Tapi lah, ya itu itu yang Bunda bahas ke Patang, orangnya tidak datang, tapi lah Bunda coba-coba. Tapi Bunda berani mengajukan ke ini, Bunda bicarakan dulu, baru Bunda ajukan di jurnal lain, di senior, di Pak Nas, gitu. Ala Bunda kalkulasikan sih, tak kajinya Bunda sekayu sampai itu 508, pulang balik lah 1 juta balik. Itu Kalau tol saja, belum kalau jalan biasa, Pak, jalan biasa. Nggak, jalan biasa jauh jalan Wak, biasa bedanya ada sekitar sampai jam, Pak. Oke. 8 Oh, jam, jam. 8 jam. Nah, selisih sampai 8 jam jam. ya. Untuk Kalau nggak jaraknya salah tuh. 8 jam nggak perlu lihat. Jadi paling nyaman dan naik bus itulah kalau yang saya hemat-hematnya Boleh eksekutif saran. dari Itulah dari Bunda kalkulasikan juga itu. Cuman alun Bunda hadirkan Hariko karena Kepatang bicarakan sama Pak Yusri ini. Tapi sanggup nggak dia sendiri? Makanya tiangnya dia. Kalau enggak ya kita yang bertiga tuh mending saya kita naik bis umum.
Nah, ya kan Pak Ramdis? Halo? Iya, iya, Bu. Kalau untuk di Padangnya, nanti bisa aja mobilnya Pak ini aja. Mobilnya Pak Pak Sadi. Ramdis, Pak Pak Sadi. Saadi. Iya, Iya, iya. dia bisa standby di Padang, di Solo kan. Ya, kalau di Padang, di perjalananku awak yang gelisahnya, maksudnya sampai kan. Tapi kalau untuk di Padang perjalanan dalam kota awak ndak Pak, awak nodo taruh barang bagasi ate, ya kan? Iya, iya. Bisa, bisa mobil Pak Saadi kalau jumlah awak misalnya ya Ibu Saadinya bertiga tuh. Sudah tuh Pak Ridwan, Bundo, Pak Nas, 6, 7 Pak Yusril. Pas mana tuh mah. Tapi barang dia teh tak gitu. Lah ya muahnya dah. Bisa. Kalau untuk di Yeno tuh enggak masalah. Kalau jarak jauh kan awak ingin rebahan segala macam. Tapi kalau jarak dalam antar kota tuh enggak ini bana doh. Kalau tas sasak bana beko mobil kawan Bundo Cibo, biasanya 200 sehari beko. Kalau yang lain enggak pakai deknyo, ya kan? Enggak, Nah, enggaknya ada dua opsi, Bu. Pertama kita bawa dua auto dengan catatan supir Pak ini sanggup, ya kan? Nah, Pak Yusril sanggup. Yang kedua, seandainya dia nggak sanggup, ya sudah. Satu mobil saja, silakan Pak Sadi ini kita naik bus, temunya di Solo. iya, Gitu. iya gitu. Di Solo. Iya, iya. Selesai di Solo, kita 3 hari situ, kita bisa nginep di mes-mes yang murah. Nah, besoknya kita ke Padang, Iya, nah, kita pakai angkutan aja murah kan dari situ Solo ke sana kan murah itu. iya Nah, murah. ya, ya. Nanti di Padang begitu juga, wira-wirinya kita bisa jalan pakai mobilnya Pak Sadi. Nah, gitu loh. Nanti Pak Iya, Sadi iya. kan bisa drop keluarganya kan. Nah, istrinya di drop Kita sama dia. Sama... kalau Pak Ramlis memang ada ini ya bareng Pak Ramlis kan pergi juga ke meninjau ke Padang dari Iya, Solo. Mana tahu bareng. iya. Iya kan? Maksudnya selama dari Solo ke Padang barangkali mobil Pak Ramlis kan ke Padang juga. Kok lagi bisa gitu? Nebeng-nebeng. Kalau enggak ya kita pakai mobil angkutan dari Padang Solo 50.000-nya. Iya, cari kita murah meriah aja lah, yang penting kita mandiri gitu loh. Iya. Iya. Oke. Kalau gitu besok Bundo Anuan, Bundo positif kalkulasinya, Bundo bicarakan dulu baik-baik. Pak Yusril udah positif dia nggak bisa sendiri, ya udah kita naik bis umum yang 2 orang. Pak Nas kan lah numpang dia Pak Jamal tuh awak selain dia no pacaran gitu Pak senior. Iya. Oke, siap. Tiba di Iya. di Maninjau itu ada mobil angkot harinya cuma 300.000 sehari. Itu gampang lah mobil angkot tuh awak ke situ cater. Awak enggak pakai batang-batangan. Antan awak baras orang-orang tuh sampai situ lah gampang lah tuh. Iya kan Nas? Iya. Iya. Gitu. Jadi kini lah dapat gambaran awak kira-kira. Iya Pak Ramlis gitu ya. Kalau Oke Pak Bundo, Ramlis ya silakanlah awaknya Bundo matangkan itu. Karena intinya kalau de awak pengurus Pak Minto, Bundo iya. hadir datang sesuai rencana itu. Masalah teknis lain itu kan memang itu udah jadi Iya, anggaran bukan urusan masing-masing awak. pengurus. Ya, iya. Itu kami bicarakan. Pokoknya itu urusannya orang di Jakarta yang keberangke, urusan Ya. pengurus, urusan yang di Padang. Jadi Jadi, waklah bagi-bagi job. ya kita Jadi tetap juga jaga image itu jawab pengurus di Padang atau yang lain beko jangan pengurus pusat sih kewalahan kemarin awak lu repot aja sampai itu aja gua
Pak Kecil, Pak Ridwan tadi awak dah pingin. Nah, Kita tidak benar. merepotkan orang di Ya. Padang, Kecil Undo lah ngecek Ya. jo Pak Ridwan. Ya, Jo oke, Pak setuju. kita tidak merepot-repotkan, soalnya kita ini punya ini masing-masing gitu. Nah, Oke. Saya kira tenang Jadi- Pak Ramli. Jadi gini, Bu. Sebenarnya Pak siapa yang kemarin keluar itu loh? Siapa tuh? Iya, Dokter juga. Militer. Yang dokter juga Profesor. itu Iya. bukan. Ya orang Hatta. orang meninjau juga panas itu tahu. Iya, yang itu tuh yang dia Panas jadi siapa? Yernita. lupa kita namanya. Yernita. Yernita. Bukan yang dokter dia ngajar di situ Bapak dulu. tuh yang dosen tuh Bang, apa tuh? Iya. Di Bung Hatta, sama si Marsis. Iya, siapa tuh Pak? Marsis. Siapa namanya? Bukan, Weldia Rosa, bukan Weldia itu Rosa. bapak yang udah tuh. Wela Roza. Nah, Weldia Rosa Rosa. itu dia bikin juga rumah penginapan Muslim. Di rumahnya itu ada mungkin ada bangunan juga di situ. Nah, guru-guru yang datang dari daerah segala macam nginep di situ. Nah, itu bisa juga dilihat Boleh itu kita pakai panas. itu Iya. di Padang. Coba panas lacak Weldia Rosa panas. Masalah penginapan di Padang Iya. itu. Berapa Iya. sehari di Iya, sana kita tempat dia? nyewa. Kita nggak Siapa? gratis. Dia menyewakan, Bu. Memang dia menyewakan, Bu. Iya. Dia Dia menyewa, nyewakan. dia menyewakan buat guru-guru. Nah, jadi begini nih, Tapi Pak Ramli. begini Pak, ini untuk menghemat tenaga kita bagusnya di mana kita di Padang, yang di kotanya jangan, kalau rumahnya di Lubuk Bayo jauh lo ke kota Padang, kalau rumahnya di Teluk Bayo jauh lo, jadi yang kalau Weldia dake Rosa punya itu rumah. rumahnya dekat. Weldia Rosa itu kan rumahnya dekat si Marsis kok nggak salah ya. Oh jauh, rumah Marsis jauh. Kalau kota Bundoso dulu 60 lebih tuh dari Padang naik Grab ke rumahnya. Jadi Ancak awak jauh rumah si Marsis Bundo kalau apa ke rumah si Marsis. Jadi Ancak yang Nggak dia jauh doh Bundo. Nggak jauh doh. Dakeknya Bundo. Iya enggak tahu. Enggak tahu Bundo waktu itu Bundo. Jauh dari mana? Di Baboknya putar-putar kali di orang Grab tuh enggak tahu Bundo, namanya sangkonya orang baru datang kok macetnya. Iya kan bisa jadi begini, Bundo ya. dulu. Pak Ramli, konsep awal semula itu Pak Ramli, ya. Memang pada saat di Padang itu, kita rapat di Padang itu adalah sambil syukuran. Iya. Itu yang belum diungkapkan. Awalnya dulu gitu. Iya. Kenapa? Karena kita sudah mengerjakan pekerjaan begini, terus ini sudah launching dan seterusnya semacam kita syukuran gitu. Tapi belum syukuran. Jadi, syukuran selamatan lah ya. Iya. Kecil-kecilan. Tapi kalau memang keadaan itu tidak mungkin kan nggak apa-apa. Nah, maksud saya begini kan, ini opsi-opsi aja nih Pak Arambis, tapi tidak mesti begitu. Ini opsi aja. Kalau kondisinya memang akhirnya memang tidak bisa pada datang atau cuma 1-2, nah mungkin nanti selamatannya adalah episode yang keduanya nanti kalau memang ada bisa kumpul semua di Padang, udah kita selamatan di Padang gitu. Saya kira itu dipertimbangkan aja Pak, masukan. Iya. Terima kasih Pak. Iya itu diingatkan lagi ya, kita syukuran, kita belum pernah syukuran, jadi sekalian walaupun kecil-kecilan. Iya. Ya oke ya, nanti itu kalau udah kita mulai udah terbuka pacar talu kasarnya syukuran Pak. Pacar Iya, talu iya. balik. Itu gunanya ada senior tuh inge-ingean yang lupa. Iya, itulah gunanya awak Zoom meeting, jadi poin tekanan bisa keluar kan. Iya. Awak bebas lu gini kok. Kadang-kadang ada yang bersangkutan kadang untuk mengecek yang ini tuh masih sungkan-sungkan dia, kalau itu awak kayaknya kok. Ya oke. Jadi begini dia, malam ini kita sudah membahasnya. Iya. Untuk
Ibu Leli tugasnya adalah merapat ke tim panitia kunjungan kerja. Iya. Oke. Kan Mungkin berapa minggu. biaya semuanya itu, jangan sampai ada yang kecewa. Iya. Kalau memang nggak bisa coba Seiyo Sakato, angkip bendera tuh. Ah, Tentu nanti apa yang harus diambil oleh ketua. Oke. Opsinya tetap jalan, tapi dengan kondisi tidak pada hadir. Tidak pada hadir konsekuensinya apa? Apa kecil rasinan? Ada datang tidak bisa ya datang dong. Lalu kan, itu kan konsekuensinya kan. Gitu. Tapi seperti itu, Pak Ramlis sudah dapat bahan masukan dari awak. Ya mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti, Pak. Begitu kesimpulannya dari Ambo, mau kembalikan kepada Pak Nas dan Pak Ketua Umum. Di Bundo mau ke anu dulu ya, mau izin ya aku ke kamar mandi tuh. Yo, makasih. Assalamualaikum. Salam. Ya udah sudah selesai saya kira Pak Ramlis ya udah cukup ya. Cukup Pak, saya cukup Pak. Ya, jadi kalimat Pak Ridwan yang terakhir itu kata kunci di dalam surah As-Saff surah 61 ayat 2 dan 3. Apa itu Pak? Kamu mengatakan apa yang tidak bisa kamu kerjakan. Ya kan? Oh gitu. Kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi amat besar kebencian di sisi Allah kalau kamu hanya bicara saja, tidak mengerjakan. Itu Oh kan. gitu. Jadi itu bare kalau Allah sudah benci kepada orang hanya berkata tetapi tidak mengerjakan, itu kan tidak sesuai aja konsep apa pembicaraan apa. Jadi kita memang harus kece orang awak kok kali melangkah pantang surui harus jalan tarui. Dua masalahnya Iko yayasan lah 50% dari tangan. Masa 50% lagi mundur, itu masalah. Jadi kita tuh payah menghimpun tenaga pikiran, ya kan, buang masuk, jangan sampai tidak terjadi. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, apapun yang akan terjadi, kita harus berjalan bagaimana. Jadi itulah yang kira-kira. Dan harus kita patrikan di dalam pikiran awak, yayasan kon, niat baik kita itu adalah untuk membantu pemerintah dalam bermitra dengan pemerintah untuk membangun masyarakat tak terjamah oleh pemerintah itu kita bantu. Mudah-mudahan saja dengan niat yang seperti itu menjadi sebuah nilai ibadah bagi awak. Bahwa kita harus jalan terus. Dilihat orang, kok yayasan mengecek ini tapi tidak bisa ngaco. Ngecek kadang tapi tidak bisa ngaco. Itu tidak boleh atau yayasan lah jangan seperti itu. Kira-kira Pak Ketum. Oke, Pak Nas tutup lah, tidak cukup. Ya, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Nas. Ya, sama-sama. Pak Ridwan izin live lagi. Ya. Assalamualaikum. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.